Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai terhadap panggilannya, yaitu menunaikan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk menunaikan salat Jumat, segeralah mengingat Allah, tinggalkan jual beli dan tentunya perkara-perkara yang lainnya dari kegiatan kita di dunia ini. Semoga dukan syukur yang sederhana ini Allah limpahkan tambahan karunia untuk kita semua, sehingga kita bisa berbahagia hidup di dunia ini dan juga nantinya sangat berharap bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula perbanyak sholawat untuk Nabi kita. Semoga dengan memperbanyak sholawat ini Allah beri taufik kepada kita menjadi pengikut beliau yang baik, yang mau membaca petunjuknya, yang mau mempelajari petuahnya, yang mau melaksanakan nasihat-nasihatnya. Tidak sebagian orang mengikuti Nabi dengan mengikuti secara membabi buta. Pokoknya cinta, pokoknya senang, tanpa mengindahkan petunjuk beliau dalam kehidupan kita di dunia ini, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah dengan perasaannya, menyembah dengan logikanya, tanpa petunjuk yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita menjadi pengikut yang baik, sehingga kita nanti tidak dihalangi dari telaganya. Karena termasuk berita yang kita percaya dari beliau, kita akan mendatangi telaga beliau, dan sebagian umatnya akan dihalangi. Ketika Rasulullah mengatakan umatku, umatku, maka dijawab, kamu tidak tahu yang dilakukan umatmu setelah engkau. Mereka tidak setia kepadamu, tidak memperhatikan nasihatmu, tidak mengikuti petunjukmu dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua sedikit banyak membaca Quran, sedikit banyak mendengarkan Quran, dan juga kita mendengar Rasulullah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bih. Aku ini tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Artinya apa yang kita angan-angankan,
yang kita harapkan, yang kita niatkan itu penting sekali, sangat pengaruh terhadap yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, menjelaskan, aku tergantung persangkaan hambaku ini kepada aku. Harapannya apa? Inginnya apa? Itulah yang akan aku berikan kepadanya. Maka dari itu pada kesempatan ini, karena sekali lagi sedikit banyak kita membaca Quran, sedikit banyak kita mendengar Quran, mari kita perhatikan beberapa harapan yang seharusnya kita adakan di diri kita ketika kita membaca Quran. Semoga dengan berharap yang akan kita sebutkan di bawah ini, mudah-mudahan itu diwujudkan, diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di antaranya, hendaknya orang baca Quran menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk, menginginkan selamat dari kesesatan, yang akhirnya tentunya kesesatan mengantarkan ke neraka, sedangkan petunjuk mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di Al-Quran ada hidayah, ada petunjuk. Bulan Ramadan diturunkan di dalam Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Firman yang lainnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah mengatakan, khalaqtu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, tidak akan sesat setelah keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnati, dan petunjukku. Ketika kita membaca Quran, kita berusaha untuk tidak sesat, menghindari kesesatan, karena itu yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk kita semua. Kalian tidak akan sesat, kalian akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Kemudian di antara harapan kita, niatan kita ketika membaca atau mendengarkan Quran adalah ar-rahmah, sakinah, ma'iyatul malaikah, dzikrullah. Kita menghadapkan ampunan, mengharapkan penjagaan di dunia dari dosa, penjagaan dari siksa Allah di sisi Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita menghadapkan ketenangan, kenyamanan, juga mengharapkan kita bersama para malaikat, juga kita mengharap termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Allah di sisi malaikatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, maka dengarkanlah itu dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terkenal, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah ataupun dimanapun dia berkumpul membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka, kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhum rahmah, dipenuhi rahmah, ampunan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafathumul malaikah, dikelilingi, didekati oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan dibanggakan, disebutkan oleh Allah di sisinya. Kemudian di antara harapan kita dengan baca Quran, ini merupakan pengobatan, jalan menuju kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Quran apa yang di dalamnya ada penyembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran obat syahwat, Al-Quran obat syubhat, Al-Quran obat penyakit,
baik penyakit hati, penyakit fisik, penyakit zahir, penyakit batin. Ingatlah kisah beberapa sahabat membacakan Al-Fatihah kepada seseorang yang disengat sehingga orang itu sembuh seperti sedia kala. Tidak hanya untuk mengobati penyakit kesurupan, diganggu jin dan lain sebagainya, namun Al-Quran obat untuk segala penyakit bagi orang-orang yang meyakininya. Kemudian mari kita berniat dalam baca Quran, kita itu menuntut ilmu sehingga kita dapat tambahan ilmu, juga kita mengajarkannya sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari pahala yang besar bagi orang-orang yang mengajarkan kepada orang yang lainnya. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Kemudian di antara niatan yang perlu ada di diri kita membaca Al-Quran ataupun kita mendengarkan Quran, kita ingin mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami beri kitab membaca dengan benar-benar membaca, merekalah yang benar-benar beriman, dan orang yang mengingkari mereka orang-orang yang rugi. Di antara penafsiran yang ada, Ibnu Mas'ud mengatakan, yuhillu ma ahalla wa yuharrimu ma harama. Menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan. Tidak hanya qaul, tapi mempraktekkan dalam kehidupan. Yang halal diambil, yang haram ditinggalkan dan dijauhi. Kemudian juga kisah yang terkenal, Ibnu Mas'ud mengatakan, kami kalau belajar Al-Quran tidaklah melampaui 10 ayat kecuali kami hafalkan, kami pahami, dan kami praktekkan, kami amalkan. Kemudian dalam sebuah hadis, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahli allati kanu ya'maluna bihi fid dunya. Didatangkan di hari kiamat Al-Quran dengan pembacanya dan pemiliknya yang mereka mengamalkan Quran tadi. Dan diantaranya nanti surat-surat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya akan menolong dia. Kemudian diantara harapan kita ketika kita membaca dan mendengar Quran adalah takdir, mengingatkan baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika harajun minhu litungdira bihi wa dzikra lil mu'minin. Sebuah kitab diturunkan kepada engkau, maka janganlah dadamu sesak darinya, untuk engkau beri peringatan dengan Quran tadi dan pelajaran pengingat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga mengatakan, berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Kemudian harapan yang lainnya yang mungkin ini kita sering berharap dengan harapan ini mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah menjelaskan
setiap huruf bernilai kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian Rasul juga mengatakan, sungguh seorang kalian pergi ke masjid untuk membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka lebih baik daripada 2 onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik dari 4 onta, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di antara harapan kita dari membaca Al-Quran adalah kita itu jadi orang-orang yang mulia di dunia dan akhirat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum dan merendahkan dengannya kaum yang lainnya. Tentunya kaum-kaum yang ditingkatkan derajatnya orang yang mau membaca, orang yang mempelajari, mau mengamalkan dan mau mendakwahkannya. Kemudian juga dikatakan kepada penduduk surga ketika masuk surga, Iqra waratil wartaki kama kunta turatil fid dunya. Bacalah, tartilkan, naiklah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka akhiru ma qara'ta. Tempatmu di akhir yang kau baca. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi derajatnya, kelasnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara niatan yang lainnya adalah kita mengharapkan pertolongan syafaah. Kita ketahui di sana tidak ada persaudaraan, tidak ada uang, tidak ada harta, yang ada hanya amal. Dan ketika amal seorang kurang, tentunya dia akan mengharapkan syafaat nabinya, syafaat orang-orang soleh. Di antara juga syafaat amalnya membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia datang hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Kemudian di antara yang lainnya, dengan baca Quran kita mengharapkan berkah, kebaikan yang tetap ataupun semakin bertambah. Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Ini kitab kami yang menurunkannya, mubarak, penuh dengan berkah, maka ikutilah. Kemudian di antara yang lainnya, yang terakhir yang bisa kita sampaikan di sini adalah tarkikul qulub, melunakkan hati yang hatinya keras, sulit menerima nasihat, sulit meninggalkan maksiat, sulit untuk menghilangkan hubbud dunya, tidak bisa suhud, tidak bisa qanaah, tidak bisa sabar, maka banyaklah membaca Quran. Alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum saatnya takut, lunak, nurut orang-orang yang beriman mengingat Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura
wa huda wa rahmah waj'alhu rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhihaba humumina wa humumina. Allahumma alimna minhu ma jahilna wa dzakirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar alal wajhi alladhi yurdika anna waj'alhu hujjatan lana wa la taj'al hujjatan alaina ya mungsilal Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.